Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya install Mikrotik di VirtualBox ya. Jadi untuk yang langkah pertamanya kita buat baru, kita klik baru, kemudian kita isi namanya di sini Mikrotik, kemudian lanjut ya. Nah, untuk alokasi ukuran memori ini sebenarnya 64 MB sudah cukup, tapi mungkin kita buat 128 aja. Kemudian lanjut. Ini dicek untuk buat harddisk virtual sekarang ya. Kemudian buat. Nah, di sini tipe berkas harddisknya itu pilih yang VirtualBox Disk Image atau VDI. Kemudian lanjut. Kemudian di sini pilih penyimpanan pada harddisk fisiknya, pilih yang dialokasikan secara dinamik. Lanjut. Nah, di sini untuk ukurannya biarkan default aja, yaitu 2 GB ya, karena untuk Mikrotik itu dia tidak butuh space yang besar, 2 GB sudah cukup. Kita buat. Oke, sudah selesai ya Mikrotik seperti ini. Kemudian kita langsung aja untuk memberikan ataupun memasukkan file ISO Mikrotiknya, yaitu kita mulai aja di sini. Oke, nah setelah muncul seperti ini maka kita arahkan ke file ISO-nya, yaitu pilih yang folder ini ya, warna orange ini, diklik, kemudian kita tambah, kemudian kita arahkan ke file ISO Mikrotik yang tadi sudah kita download, yaitu misalkan punya saya di sini. Kita klik, kemudian open, kemudian pastikan di sini sudah ada ya Mikrotik 647.6. Kemudian kita pilih, ini kita pilih ya, kemudian kita mulai. Nah, di sini akan mulai proses instalasi Mikrotiknya. Kita tunggu prosesnya. Nah, untuk ini adalah fitur-fitur yang ada pada Mikrotik. Untuk memilihnya ya, ini harusnya kita pilih semua aja. Di sini ada tulisan select all with A, yaitu kita pencet aja tombol A di keyboard, maka dia akan terseleksi semuanya. Kemudian kalau sudah terseleksi, press I untuk install, yaitu kita pencet tombol I-nya. Nah, di sini ada do you want to keep all configuration, itu kita pilih no aja ya, kita tuliskan huruf N. Kemudian ada peringatan semua data di disk akan dihapus, continue, kita pilih ya atau yes. Oke, ditunggu prosesnya. Nah, software install artinya Mikrotiknya sudah terinstall, tapi sebelum kita press enter ya, atau kita pencet tombol enternya, kita keluarkan dulu drive optiknya ya. Jadi kita uncheck ini Mikrotik 647 nya, biar nanti kalau dia reboot itu dia tidak langsung menuju ke ISO nya lagi, jadi tidak mengulang lagi prosesnya. Ini kita uncheck, kemudian paksa unmount, kemudian baru di enter, dia akan reboot. Kita tunggu prosesnya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti Mikrotiknya udah berhasil diinstal di VirtualBox. Nah, secara default untuk username Mikrotik ini untuk login dia adalah admin. Jadi kita tulis admin di sini, kemudian enter, maka dia masuk ke passwordnya ya. Nah, defaultnya dia nggak ada passwordnya ataupun kosong, jadi langsung aja kita pencet tombol enter. Nah, kemudian do you want to see software license, ini opsional ya. Kalau kalian pengen lihat lisensi dari Mikrotiknya pilih ya, tapi kalau nggak penting ya pilih no aja. Mungkin saya akan pilih no aja ya.
N, nah kemudian enter. Nah berarti di sini sudah selesai. Kita tinggal memasukkan nanti perintah-perintah ataupun komen dalam konfigurasi jaringan menggunakan mikrotik. Oke, kalau sudah kita minimize dulu. Di sini saya akan menjelaskan ke kalian ya tentang beberapa adapter. Mungkin ini juga sudah pernah dijelaskan oleh Pak Saiful. Ini saya cuma pengen menambahkan aja, yaitu di pengaturan ya. Ini masih running, ke pengaturan. Nah, kemudian langsung ke jaringan. Nah, di sini ada beberapa adaptor ya. Adapter ada 4 adapter. Kemudian nanti akan ada beberapa fungsi seperti ini, misalnya ada NAT, ada adapter bridge ya. Kemudian ada internal network atau jaringan internal, kemudian ada host only ya. Ini masing-masing ini fungsinya apa? Yang pertama mulai dari NAT dulu, misalkan NAT ini dia digunakan untuk prinsip kerjanya ya. Prinsip kerja NAT itu OS virtual ataupun mikrotiknya ini, atau kita sebutnya guest ya atau tamu, itu akan nanti memiliki alamat IP yang sama dengan alamat IP laptop kita secara fisik. Jadi nanti apabila laptop kita ini ya, laptop fisik kita ini terhubung ke internet, kalau di sini itu NAT, maka nanti guestnya ataupun OS virtual ini nanti dia akan otomatis tersambung ke internet. Jadi kuncinya kalau misalkan pengen OS virtualnya itu tersambung ke internet, dia harus terpasang NAT. Dan tentunya laptop kita secara fisik ini juga tersambung ke internet ya. Maka nanti otomatis OS virtualnya ataupun mikrotik ataupun misalkan ada Linux Mint atau OS yang lain, dia akan otomatis tersambung ke internet. Kemudian kalau yang bridge ya, kalau yang bridge ini prinsip kerjanya itu guest atau yang virtualnya itu ya terhubung ke jaringan fisik dari host. Jadi nanti guest itu seakan-akan muncul sebagai komputer fisik ya di jaringan yang terhubung dengan host. Jadi nanti kalau yang adapter bridge ini bedanya adalah dia seolah-olah ada fisiknya, ada komputer fisiknya ataupun OS fisiknya ya yang terhubung di jaringan yang sama dengan komputer kita, seperti itu. Kemudian ada juga jaringan internal atau internal network. Nah, internal network ini dia berada di dalam virtual box ya, yang dihubungkan untuk ataupun berperan dalam menghubungkan jaringan yang ada antar guest. Jadi misalkan nih nanti di dalam virtual box ini ada Linux Mint dan ada juga Ubuntu yang saling berjalan bersamaan, atau ada 2 OS yang kita masukkan secara bersamaan. Nah, agar dari Linux Mint dan Ubuntu ini bisa saling connect, maka nanti untuk adapternya kita setting jaringan internal atau internal network. Kemudian yang terakhir adapter hanya host ya, atau only host adapter. Itu nanti untuk hubungan jaringan guest dengan host NAT. Jadi guest ya ataupun virtualnya itu dengan host NAT. Nah, kalau host only ini nanti akan ada beberapa settingan, yaitu di sini ya, lebih tepatnya nanti di sini di berkas, kemudian manajer jaringan host. Nah, ini nanti kalian bisa setting di sini virtual host only adapternya ada berapa. Ini tergantung nanti, misalkan kita punya 3 router, nanti jadi kita harus tambahkan sesuai dengan jumlah interface ataupun jumlah routernya ya. Untuk nanti lebih jelasnya saya jelasin pada konfigurasi OSPF menggunakan mikrotik. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya proses instalasinya dan juga beberapa keterangan tentang network adapter yang ada pada mikrotik ya. Oke, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.